Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Yang kami hormati dan kami ta'zimi narasumber kita, sekaligus guru kita kepada Gus Anwar Syahadat selaku pengasuh Pondok Pesantren As-Sunniyah 7, yang kami hormati dan kami ta'zimi Rais Suriah Ranting NU Bedayu Talang dan juga Ketua Tanfidiyah Ranting NU Bedayu Talang, dan juga kepada adik-adik santri dan santriwati Pondok Pesantren As-Sunniyah 7 Bedayu Talang, dan yang kami hormati kepada semua jamaah sahabat kajian subuh yang menyaksikan acara ini melalui channel YouTube As-Sunniyah 7 Official yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk mencari ilmu, untuk mengikuti majelis ilmu ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya, salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni dengan ajaran agama Islam. Baik, langsung saja untuk pembahasan hari ini. Insyaallah kita akan membahas dua pembahasan, Gus. Untuk yang pertama sesuai dengan janji kemarin, yakni membahas tentang malam Lailatul Qadar. Kemudian ada satu lagi momen yang sangat baik di bulan Ramadan, yakni tentang nuzulul Quran. Jadi mungkin nanti mohon penjelasannya tentang nuzulul Quran terlebih dahulu, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan pembahasan tentang malam Lailatul Qadar. Monggo dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Kepada segenap para kiai, para ustadz, para tokoh masyarakat, warga Nahdien yang dimuliakan Allah, khususnya kepada Rais Suriah Nahdlatul Ulama Ranting Bedayu Talang yang kami muliakan, dan juga kepada Ketua Tanfidiyah Nahdlatul Ulama Ranting Bedayu Talang, yang semoga beliau berdua selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga kepada segenap para santriwan santriwati Pondok Pesantren As-Sunniyah 07 yang selalu istiqomah mengikuti kegiatan-kegiatan di pesantren, termasuk kegiatan kuliah subuh pada pagi hari ini. Dan tak lupa juga kepada Ustadz Hendri yang telah memberikan waktu kepada kami. Terima kasih. Dan insya Allah sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Hendri barusan, kita akan membahas tentang nuzulul Quran dan Lailatul Qadar. Pembahasan ini adalah pembahasan yang sangat menarik, dengan arti pembahasan yang satu dengan yang lain saling berkaitan. Karena kita sering mendengar bahwa nuzulul Quran merupakan Lailatul Qadar, atau turunnya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dan kaum muslimin di Indonesia khususnya memperingati nuzul Quran biasanya pada tanggal 17 Ramadan. Nah, ini perlu kita kaji secara mendalam, apakah kajian nuzul Quran pada 17 Ramadan ini sudah tepat ataupun ada sesuatu yang harus kita bincangkan bersama masalah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab kami, kitab Ar-Risalatul Jami'ah fi Ahkami A'malil Firqah Sunniyah, ini juga telah saya bahas tentang apa itu nuzul Quran.
tepatnya pada halaman 18, Al-Fasl Sadis, acara nuzul Quran. Apa yang dimaksud acara nuzul Quran? Saya jelaskan, maksudnya adalah amalan kaum muslimin dalam rangka mengenang peristiwa luar biasa yang pernah terjadi pada bulan Ramadan. Jadi amalan kaum muslimin dengan tujuan mengenang lain atau mengingat-ingat kejadian luar biasa. Luar biasa berarti istimewa, ya. Apa kejadian luar biasa pada bulan Ramadan? Yakni turunnya Al-Quran. Kapan Al-Quran turun? Al-Quran diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia pada tanggal 24 Ramadan. Atau turunnya Al-Quran pertama kali dari langit dunia kepada Nabi Muhammad SAW tanggal 17 Ramadan yang berupa surat Al-Alaq ayat 1-5. Jadi perlu kita ketahui Ustaz Henry bahwa turunnya Al-Quran itu ada 3 fase. Pertama, turunnya Al-Quran dari Allah ke Lauhil Mahfuz. Kemudian turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Yang ketiga adalah turunnya Al-Quran dari langit dunia disampaikan kepada Nabi Muhammad secara berangsur selama 23 tahun. Nah, saya jelaskan di dalam kitab ini bahwa turunnya Al-Quran yang sering kita kenang sebagai Lailatul Qadar itu adalah turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Dan itu tepatnya terjadi pada 24 Ramadan. Nah, kemudian kalau turunnya Al-Quran dari langit dunia yang disampaikan oleh malaikat Jibril ke Nabi Muhammad SAW itu pertama kali terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Oleh karena itu, ketika seseorang memanfaatkan momen 17 Ramadan sebagai malam nuzul Quran, maka yang dimaksud adalah mengenang turunnya Al-Quran dari langit dunia disampaikan kepada Nabi Muhammad. Bukan turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Dengan arti ini ada pemahaman yang patut diluruskan, Pak Henry. Sementara ini banyak orang memperingati acara nuzul Quran tanggal 17 Ramadan itu dengan dalil inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya aku pada malam Lailatul Qadar menurunkan Al-Quran. Padahal yang dimaksud inna anzalnahu fi lailatul qadar itu adalah turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Dan itu sebenarnya kalau mau memperingati kejadian ini dalam arti memakai dalil inna anzalnahu fi lailatul qadar, maka pelaksananya bukan 17 Ramadan tapi 24 Ramadan. Jadi kaum muslimin muslimat rahimakumullah, sedikit untuk mengingatkan kita bersama bahwa dalil inna anzalnahu fi lailatul qadar, saya turunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar, ini adalah turunnya Al-Quran secara global semuanya dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Ya. Dan tepatnya ini tanggal 24 Ramadan. Adapun kemudian sering kita dengar, sering kita pahami dari informasi-informasi yang masuk keluar di lingkungan kita, bahwa nuzul Quran itu terjadi tanggal 17 Ramadan, itu nuzul Quran atau turunnya Al-Quran dari langit dunia yang disampaikan secara bertahap oleh malaikat Jibril pertama kali 17 Ramadan. Sehingga kalau dalil nuzul Quran jangan pakai dalil inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu kurang tepat. Gitu. Kemudian
ketika kita sudah memahami demikian, bagaimana hukumnya peringatan nuzul Quran yang sering dilakukan oleh kaum muslimin? Apakah ini merupakan perbuatan yang tidak legal menurut syariat atau yang sering disebut dengan bahasa bid'ah? Apakah ini menyalahi aturan agama atau menyalahi aturan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka ini perlu kita kaji. Bagaimana hukum acara nuzul Quran? Jawab, hukumnya bagus. Karena termasuk amalan yang dapat menambahkan atau membangkitkan semangat kaum muslimin untuk selalu perhatian terhadap Al-Quran. Ya. Jadi saya tegaskan dalam ini bagus-bagus itu berarti dianjurkan. Kalau dianjurkan itu berarti mengandung kesunahan. Ya. Apa alasannya kok bisa bagus? Karena termasuk amalan yang bisa membuat seseorang ini semakin cinta pada Al-Quran. Ya. Jadi kita ketahui dengan banyak dalil bahwa kita disuruh saling membantu dalam kebaikan. Ya, kita disuruh membantu dalam ketakwaan. Di antaranya cara membantu kebaikan atau ketakwaan adalah kita saling mengingatkan antara satu dengan yang lain untuk semakin dekat dengan Al-Quran. Semakin semangat mengamalkan Al-Quran. Nah, kalau memang di dalam acara nuzul Quran itu terdapat acara-acara yang dapat membangkitkan semangat membaca Al-Quran atau semangat untuk memahami Al-Quran, maka jelas ini termasuk anjuran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sehingga saya katakan untuk selalu perhatian terhadap Al-Quran, baik berupa membaca Al-Quran, menghayati maknanya, ataupun usaha mengamalkan isi kandungannya. Makanya kita tegaskan bahwa acara nuzul Quran dikatakan bagus, ini tanpa ada ketentuan baku caranya gimana. Yang terpenting ada garis besar yang dilegalkan syariat apa? Dilakukan untuk menambah ketakwaan. Dilakukan untuk menambah kebaikan. Khususnya karena ini momennya nuzul Quran, bagaimana ketakwaan atau kebaikan yang berkaitan dengan Al-Quran. Mungkin di saat nuzul Quran diadakan acara pembelajaran Al-Quran. Mungkin di saat nuzul Quran kita mengundang orang yang ahli tafsir sehingga bisa menjelaskan beberapa ayat Al-Quran, ya, sehingga kita memiliki pemahaman yang benar dan bisa mengamalkannya. Atau kemungkinan kita bisa mendatangkan orang yang bisa langsung memberikan contoh-contoh praktek apa yang ada di dalam Al-Quran, semisal praktek wudhu yang ada di Al-Quran, ya. Kemudian semisal tentang bagaimana tata cara berkata yang baik menurut Al-Quran bisa dipraktekkan. Nah, ini adalah hal yang sangat baik. Dengan arti, walaupun mungkin acara demikian ini tidak terdapat di zaman Nabi secara khusus, tapi secara umum sudah ada. Apa? Secara umum, para sahabat dan para tabi'in adalah orang yang selalu saling mengingatkan tentang Al-Quran. Orang yang selalu semangat untuk menjaga terhadap amalan-amalan Al-Quran. Orang yang selalu semangat untuk menjaga keilmuan-keilmuan yang terdapat pada Al-Quran. Kita ketahui, pernah suatu saat Sayyidina Umar mengetahui orang yang membaca Al-Quran tidak sesuai dengan apa yang didengar oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kemudian marah pada orang itu dan akhirnya ditanya, kamu kok baca seperti ini? Jawabnya, ya saya baca seperti ini karena diajarkan oleh Rasulullah. Ya. Kata Sayyidina Umar, tapi kenapa kok tidak sama dengan apa yang saya peroleh dari Rasulullah? Ya. Akhirnya, mari kita datang ke Rasulullah. Datang ke Rasulullah. Setelah datang ke Rasulullah, kata Rasulullah, ada apa? Ini Rasulullah baca Quran tidak seperti yang jenengan ajarkan kepada saya. Akhirnya kata Rasulullah, ya coba kamu baca. Dibaca. Kata Rasulullah, ya Al-Quran seperti itu. Sayyidina Umar kaget, loh kok bisa gitu? Ya coba kamu baca gimana?
Ya, akhirnya dibaca oleh Sayyidina Umar, ya Al-Quran diturunkan seperti itu. Dengan arti apa? Eh, Rasulullah menjelaskan bahwa Al-Quran itu turun dengan berbagai versi cara bacanya. Sehingga kita kenal yang sering kita sebut sebagai qiraah sab'ah atau qiraah asyrah. Ya. Dari kejadian ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa sahabat itu sudah mendarah daging bagaimana semangat untuk menjaga Al-Quran, semangat untuk mengingatkan satu dengan yang lain tentang Al-Quran. Nah, kita ketahui di dalam hadis Rasulullah SAW bahwa ad-dinun nasihah, agama adalah sebuah nasihat. Nah, kemudian para sahabat mempertanyakan, liman ya Rasulullah, nasihat bagi siapa Rasulullah? Rasulullah menjawab, lillahi wali rasulihi wali kutubihi. Nasihat bagi Allah, nasihat bagi Rasulnya, nasihat bagi kitabnya, nasihat wali aimatil muslimin, nasihat bagi pemimpin orang-orang muslim, dan wa'amatihim, dan nasihat bagi orang muslim secara umum. Nah, dawuh Rasulullah ini ada nasihat bagi Rasulnya. Apa maksudnya? Apakah berarti kemudian Rasul melakukan kesalahan? Tidak. Ya, nasihat bagi Rasul maksudnya adalah ketika ada orang yang menghina Rasulullah atau menyalahi aturan Rasulullah, maka kita harus mengingatkan orang itu demi apa keagungan Rasulullah. Kemudian apa nasihat bagi Allah? Maksudnya adalah ketika ada orang salah faham atau memang sengaja menyelewengkan pemahaman tentang Allah, maka orang itu perlu dinasihati. Dan juga apa yang dimaksud nasihat bagi kitab Allah? Kalau ada orang salah paham terhadap Al-Quran, ya, salah di dalam memahami apa arti atau hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran, atau bahkan cara bacanya, maka kita harus saling menasihati. Nah, dari hadis ini dapat kita ketahui semangat nuzul Quran yang ada adalah semangat untuk membangkitkan itu. Apa? Menasehati kaum muslimin pentingnya membaca Al-Quran, pentingnya menghayati Al-Quran, bahkan pentingnya melahirkan amalan-amalan Al-Quran di dalam kehidupan kita. Kalau seperti ini, apakah masih ada orang yang mau mengatakan bahwa acara nuzul Quran yang ada di masyarakat sebagai perbuatan yang menyalahi terhadap ajaran Rasulullah? Sangat mustahil, kecuali orang yang tertutup hatinya, ya, kecuali orang yang tertutup hatinya yang menghalangi terhadap momen-momen yang bisa membangkitkan cinta kepada Rasulullah dan cinta kepada Al-Quran. Nah, jadi itu Pak Hendri tentang dasar-dasar masalah nuzulul Quran, gitu ya. Berarti memang tujuan awalnya adalah untuk menambah cinta terhadap Al-Quran, tidak berhenti pada hanya sekedar acara saja, mungkin seperti itu. Ya, mungkin itu yang menjadi problem di masyarakat juga, karena memang mungkin masyarakat itu tidak mengetahui tujuan utamanya tentang nuzul Quran itu apa, mungkin seperti itu. Iya. Sehingga kadang muncul keraguan-raguan sebagainya dari beberapa masyarakat. Kemudian untuk selanjutnya, Gus, mungkin sekarang kan memang bulan Ramadan, kemudian tentang pembacaan Al-Quran ketika sholat, ketika menjadi imam dan sebagainya. Apakah nanti juga bisa mungkin acara nuzul Quran ini bisa menjadi wadah untuk kemudian para imam dan sebagainya untuk belajar kembali tentang Al-Quran, pembacaan Al-Quran yang benar bagaimana? Mungkin apakah bisa untuk menjadi wadah juga, Gus? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah nuzul Quran bisa dijadikan wadah untuk menasehati atau memberikan ilmu kepada para imam tentang cara membaca Al-Quran? Jawabnya ya sangat bisa. Sangat bisa sekali, tergantung orang yang mau menyeting acara itu. Gimana acara itu bisa bermanfaat bagi orang-orang yang menjadi imam khususnya. Karena memang terus terang saja sebagian dari golongan imam-imam yang ada di musola atau di masjid itu mungkin lupa atau
mungkin dulu belajarnya kurang, sehingga ada bacaan-bacaan Al-Quran yang salah, mulai dari salah yang ringan sampai kadang pada salah yang fatal gitu ya. Jadi sangat memungkinkan kemudian dalam acara nuzul Quran kita mendatangkan orang yang hafid, yang betul-betul pengalaman di dalam membimbing bacaan Al-Quran. Kita mungkin lakukan tasheh bacaan Al-Quran, khususnya Al-Fatihah. Bagaimana nanti mungkin baca Fatihah ini kalau dibaca secara tartil gimana, mungkin kalau ingin dibaca secara cepat itu gimana caranya, kalau ingin dibaca waqaf per ayat itu bagaimana penyampaian ulama tentang ini, atau mungkin dibaca wasol, jadi Fatihah mulai pertama sampai akhir satu nafas misalnya. Kalau umpamanya kuat, itu bagaimana caranya? Itu semuanya kan ada. Saya rasa ini sangat penting yang demikian ini, karena kalau para imam itu bacaannya banyak yang keliru, ya ini rawan sholatnya tidak sah dan rawan berbahaya bagi yang lain. Ya. Jadi di dalam kitab-kitab fikih dipertegas tentang syarat membaca Al-Quran atau membaca Fatihah khususnya, itu jangan sampai menghilangkan tasdid dari Al-Fatihah, jangan sampai kemudian terjadi kekeliruan yang bisa merusak makna. Ini perlu diketahui oleh para imam, dan saya harus ada yang berani membuat momen demikian ini. Jadi bukan sekedar acara nuzul Quran kita membahas tentang sejarah yang sering diulang-ulang keterangannya, tapi mungkin lebih bermanfaat kepada real di masyarakat bagaimana bacaan Al-Quran yang benar. Itu. Jadi kalau kemarin saya diundang untuk ngisi acara nuzul Quran, terus terang saya ingin membahas tentang real adab terhadap Al-Quran. Ya. Karena saya pikir kalau menjelaskan tentang sejarah turunnya Al-Quran dan demikian-demikian itu bermanfaat. Namun sudah banyak yang menerangkan itu dan berulang-ulang, tapi kadang kita itu lupa terhadap adab-adab membaca Al-Quran atau adab-adab kita di dalam menghormati Al-Quran. Nah, apa yang jenengan sampaikan tadi itu merupakan terobosan sangat baik bagi kaum muslimin kalau ingin mengadakan acara nuzul Quran. Saya rasa mungkin di antara caranya adalah lakukan tasheh Al-Quran. Ya, kita datangkan orang yang kompeten banget dengan masalah ini. Kemudian kalau bisa para imam dikumpulkan, ya, diniatkan untuk belajar, dilapangkan dadanya. Ketika ada kesalahan maka harus dibenahi. Yang repot kan kadang-kadang di antara sebagian kaum muslimin itu salah tapi tidak merasa salah. Nah, ini yang repot. Orang yang demikian ini kadang-kadang ketika dinasehati ya tidak masuk. Nah, karena ada sebuah makalah para ulama, ada dua orang yang gagal di dalam mencari ilmu. Pertama adalah al-mutakabbir, jadi orang yang sombong, orang yang merasa dirinya selalu bisa dan di atas, ini akan sulit menerima nasihat dari yang lain. Yang kedua, orang yang kelewat batas, malu, ya, pemalu, tapi kelewat batas. Ya, jadi ngerti disuruh baca Fatihah dalam latihan nggak mau, disuruh ikut ini nggak mau. Ya, akhirnya karena malu yang kelewat batas ini, malu yang salah dalam penempatannya, akan membuat dirinya tidak terlatih dalam hal-hal baik. Disuruh ayo baca Fatihah, suruh bunyi nggak mau bunyi. Akhirnya yang lain bisa, dia nggak bisa sendiri. Gitu. Makanya pelatihan-pelatihan tentang kebaikan itu akan membuat seseorang itu lebih dewasa dan sangat manfaatnya. Kalau malu ditempatkan pada posisi yang salah, bukan menambah kebaikan, tapi akan merugikan dirinya sendiri. Nah, saya rasa terobosan yang jenengan sampaikan perlu disosialisasikan pada masyarakat. Untuk tentang selanjutnya Gus, untuk kaitannya dengan malam Lailatul Qadar, panjenengan singgung tadi, mungkin bisa dijelaskan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Lailatul Qadar adalah
malam kebaikan. Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadar sering kita kaitkan dengan acara nuzul Quran atau turunnya Al-Quran. Makanya saya pertegas di muqaddimah tadi bahwa Lailatul Qadar sebagai turunnya Al-Quran itu tepatnya adalah turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia, ya, yang turun secara global. Dan ini yang sering disebutkan oleh para ulama, oleh para kiai di dalam menafsirkan ayat Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi wa ma adraka ma lailatul qadar, nggih. Pengertian Lailatul Qadar itu apa? Nggih. Jawaban di dalam Al-Qur'an, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu adalah malam kebaikan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau 1000 bulan itu kita bulatkan dalam tahun, itu sekitar 84 tahun. Dengan arti, kalau orang melaksanakan ibadah dan ketepatan di malam Lailatul Qadar, maka ibadah itu akan dicatat, ya, seakan-akan dia melaksanakan ibadah penuh selama 84 tahun. Nah, padahal umur kita itu umumnya kalau dilihat dari yang sudah-sudah itu tidak sampai 84 tahun. 63. Kalau Rasulullah 63, Abu Bakar 63, ya. Kemudian Sayyidina Umar 63. Ya. Ini kalau dilihat dari umumnya ya tidak sampai 84 tahun. Nah, tapi Rasulullah memberikan keistimewaan kepada umat Muhammad, pada umat Rasulullah. Ada satu malam yang istimewa. Jika kalian melaksanakan ibadah di malam itu, maka seakan kalian telah hidup penuh dengan ibadah selama 84 tahun. Ya. Dan ini kalau sampai terulang, tiap tahunnya kita bisa menemukan Lailatul Qadar. Semisal kita bisa menemukan Lailatul Qadar selama 10 tahun saja, ya, tiap Ramadan kita ibadah penuh dan ibadah kita ada yang tepatan Lailatul Qadar, berarti kita akan melaksanakan ibadah sebanyak 84 kali 10, berarti 840 tahun. Ini bisa menyaingi terhadap kesempatan ibadah yang diperoleh oleh umat-umat sebelumnya yang umurnya sangat panjang, ya, yaitu golongannya Nabi Musa, umurnya sangat panjang sekali. Dengan arti kalau sampai, ya, umpamanya tidak ada keistimewaan ini, ya umat Muhammad pasti kalah dengan mereka, ya. Namun alhamdulillah kita ini golongan umat Nabi Muhammad, walaupun kecil-kecil kita ini, ya, dibanding dengan umatnya Nabi Musa yang besar-besar dan umurnya panjang-panjang, kita ternyata diberi keistimewaan barokahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Lailatul Qadar. Tapi yang perlu diingat, Ustaz Hendri, Lailatul Qadar itu adalah malam yang misteri, malam yang dirahasiakan. Tidak ada satupun orang yang tahu tentang kepastian kapan terjadinya Lailatul Qadar. Ya. Apakah itu terjadi tanggal 1 Ramadan, apa 17 Ramadan, apa 23 Ramadan, tidak ada yang tahu, ya. Dan itu semuanya mungkin saja, mungkin terjadi tanggal 1, mungkin tanggal 30 Ramadan, ataupun kapan. Kenapa demikian? Dijawab oleh para ulama, rahasianya Lailatul Qadar demikian ini supaya umat muslim ini penasaran. Kalau penasaran, akhirnya apa? Akan berlomba-lomba di dalam menggapai malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Akan berlomba-lomba untuk melaksanakan ibadah tarawih dengan semangat, tadarus dengan semangat. Apa? Supaya nanti tadarus yang dilaksanakan semalam itu bisa seperti tadarus bernilai 84 tahun. Tarawih, salat sunnah, qiyamul lail yang dilaksanakan di malam Lailatul Qadar seperti halnya qiyamul lail yang dilaksanakan pada 1000 bulan. Ini kan luar biasa sekali. Nah, dengan arti Ustaz Hendri, kita ini harus tawakal pada Allah dan berdoa.
Berdoa pada Allah untuk bisa diberi kesempatan pada itu. Nah, namun fil witri minal asril awakhir. Carilah, tempuhlah dengan sungguh-sungguh, taharru, ya, tolabun bil ijtihad taharru. Tempuhlah dengan sungguh-sungguh Lailatul Qadar fil witri, di dalam tanggal atau malam ganjil minal asril awakhir, dari 10 akhir bulan Ramadan. Jadi Rasulullah memberikan tips yang sangat mungkin banyak terjadi. Lailatul Qadar itu adalah di 10 akhir bulan Ramadan. Berarti sepertiga dari bulan Ramadan yang terakhir. Karena kalau bulan Ramadan itu 30 hari, berarti kan kalau dibagi 3, 10, 10, 10. Yang paling banyak adalah di 10 akhir Ramadan. Dan itu banyak terjadi pada saat malam ganjil. Apa malam 21, apa 23, apa 25, dan seterusnya. Ini tips yang sangat bermanfaat. Dengan arti apa, kaum muslimin muslimat rahimakumullah? Akhir dari Ramadan harus kita manfaatkan untuk menjadi semakin baik. Kita harapannya apa? Husnul khotimah. Apa? Di dalam melaksanakan amalan itu, awal baik dan seterusnya menjadi baik sampai akhir. Tidak kemudian kita awalnya baik, kemudian di akhir-akhir gelembos, akhirnya kita jarang tarawih, akhirnya kita jarang membaca Al-Quran. Ya. Makanya Rasulullah sangat menekankan kepada kita, memberikan contoh, bahkan menginstruksikan untuk semakin semangat di dalam menempuh Lailatul Qadar, khususnya di 10 akhir bulan Ramadan. Sampai diterangkan saat ini di dalam beberapa kitab hadis yang lain, Rasulullah kalau sudah 10 akhir Ramadan itu bahasanya beliau syaddam mi'zaru. Beliau mengikat sarungnya. Nah, ini kata para ulama, bahasa mengikat sarung ini untuk menunjukkan bahwa Rasulullah itu betul-betul bergegas semangat untuk memperoleh Lailatul Qadar. Bahkan sebagian ulama syaddam mi'zaru artinya mengikat tali, karena Rasulullah kalau 10 akhir Ramadan sudah tidak melakukan hubungan sama istrinya. Dengan apa? Keluarganya diajak untuk fokus kepada Allah. Ya, disebutkan dalam kitab hadis yang lain bahwa Rasulullah aiqadha ahla, membangkitkan keluarganya untuk juga ikut berzikir, juga ikut melakukan qiyamul lail, menempuh Lailatul Qadar. Nah, ini yang seharusnya kita jadikan teladan di dalam menggapai Lailatul Qadar, Ustaz Tudri. Iya. Yang biasa terjadi di kita kan kalau 10 akhir Ramadan itu sibuk dengan yang lain gitu, selain ibadahnya gitu. Ke kota lah, cari ini, sehingga mungkin mengurangi lagi ya, mengurangi kiat-kiat kita untuk mendapatkan bulan Ramadan. Kemudian untuk malam Lailatul Qadar sendiri, apakah memang penuh satu malam? Apakah hanya beberapa jam saja momennya itu, Gus? Mungkin bisa sedikit diterangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Memang tantangan bagi kita semuanya di dalam melaksanakan ibadah itu adalah kita terkadang sibuk dengan hal-hal yang kurang penting. Makanya katanya Habib Abdul Haddad dikatakan al-istighol bi ghairil maksud i'radun anil maksud. Orang yang sibuk dengan sesuatu yang tidak menjadi prioritas programnya, sibuk dengan satu yang lain yang tidak menjadi prioritas programnya, ini akan membuat dirinya gagal dari apa yang diprogramkan secara prioritas. Gitu. Kalau umpamanya kita Lailatul Qadar terjadi di 10 akhir Ramadan dan kita berada di 10 akhir Ramadan, ya seharusnya kita fokus sesuatu yang lebih utama. Jangan kemudian kita berbalik arah terhadap sesuatu yang tidak lebih utama daripada itu. Nah, ini yang akhirnya orang itu banyak gagal. Dan sebenarnya kaidah ini tidak hanya pada permasalahan ini. Mungkin kita kalau terjun dalam dunia pendidikan, ya kita harus loyalitasnya dalam pendidikan luar biasa. Jangan kemudian terjun dalam pendidikan, tapi program pendidikannya hanya sebagai
sampingan saja, malah orang itu lebih mengedepankan maaf mungkin bisnisnya atau mengedepankan yang lain. Akhirnya apa? Pendidikan, program pendidikan yang menjadi prioritas utama akan menjadi gagal, gitu. Terus tadi terkait apa tadi Lailatul Qadar? Apakah terjadi semalam penuh? Oh ya, apakah terjadi semalam penuh atau terjadi hanya sebentar? Yang pasti Ustaz Hendri, pada malam itu malaikat turun, ya. Turun semuanya pada malam itu. Kalau orang itu tahu tentang Lailatul Qadar, yaitu keistimewaan yang diberikan Allah, tahunya sebentar atau banyak, itu keistimewaan. Yang pasti disebutkan di dalam ciri-ciri Lailatul Qadar. Pertama, ciri-cirinya kalau pagi demikian ini, kalau umpamanya malam tadi terjadi Lailatul Qadar, maka pagi demikian ini matahari ketika terbit tidak terlalu cerah. Tidak terlalu cerah. Kenapa tidak terlalu cerah? Karena pada saat setelah subuh, malaikat yang tiap malam turun, yang pada saat Lailatul Qadar turun ke bumi, ini setelah subuh mereka berangkat ke langit lagi. Lah, ribuan jutaan malaikat yang turun ke bumi saat naik ke langit, ini menghalang-halangi cahaya matahari yang cerah itu. Sehingga agak kelihatan redup, gitu ya. Nah, kalau dari sini dapat kita pahami bahwa Lailatul Qadar itu terjadinya sampai subuh. Nah, ini. Yang terpenting adalah ya kita laksanakan mulai sekitar ba'da maghrib, ya, penuh dengan kebaikan. Makanya setelah buka puasa, kemudian kita tadarus Al-Quran, dan nanti sholat taraweh tadarus Al-Quran. Makanya di pesantren Asrumiyah 7 ini, Ustaz Hendri, para santri ketika maghrib dianjurkan untuk takjil, kemudian segera sholat maghrib. Setelah sholat maghrib berbuka puasa. Setelah berbuka puasa langsung dianjurkan untuk mengisi waktu menunggu isya, ya, biasanya jam 7 sampai jam setengah 8 untuk tadarus Al-Quran secara sendiri-sendiri. Ya, harapannya ini mengawali malam dengan kebaikan. Alhamdulillah. Kemudian disusul dengan tarawih. Setelah tarawih ada acara tadarus lagi, ada acara pembelajaran Al-Quran, ya. Terus kemudian ngaji kitab sampai jam 12 malam. Kemudian istirahat, sahur jam 3, setengah 4. Kemudian setelah itu di musola lagi, ya, jam 4 sampai setengah 5 untuk baca Al-Quran. Kemudian dilanjutkan sholat subuh. Semuanya itu dilakukan dalam rangka keinginan untuk memperoleh Lailatul Qadar. Dan alhamdulillah para santri, mari kita cek dalam waktu 20 hari di pesantren ini sudah ada yang khatam Al-Quran 1 kali, bahkan ada yang 2 kali. Ya, karena apa? Saya yakin itu karena kesepakatan mereka ingin mendapatkan kebaikan di Ramadan ini, khususnya untuk mencapai Lailatul Qadar. Dan semoga itu terkabulkan. Nah, semoga itu para santri dengan usaha yang demikian ini bisa menjadi lebih baik ke depannya. Karena Lailatul Qadar itu disebutkan juga. Apa sih Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar, lailah itu artinya malam. Qadar itu artinya ada 2. Ada ulama mengatakan qadar itu artinya derajat. Ya, derajat. Maksudnya apa? Lailatul Qadar adalah malam yang penuh derajat. Dengan arti siapapun yang melaksanakan kebaikan di malam Lailatul Qadar, derajatnya akan dilipat gandakan sesuai dengan yang dijanjikan oleh Allah. Itu. Kemudian ada qadar artinya apa? Qadar artinya takdir. Dengan arti kata para ulama, di malam Lailatul Qadar itu Allah akan mencatat, ya, tentang programnya dalam 1 tahun ke depan. Kalau kemudian pas Lailatul Qadar itu kita melaksanakan kebaikan-kebaikan yang banyak sekali, mungkin rahmat Allah akan datang pada kita, kasih sayang Allah datang kita. Saat catatan takdir kita ke depan ditulis, ini kok baik orangnya, ditulis dengan penuh kebaikan. Akhirnya waktu kita setahun ke depan menjadi barokah. Barokah itu gimana? Asalnya santri ini mungkin tahun sebelumnya mungkin hanya hafal kitab Jurmiyah, mungkin tahun berikutnya bisa hafal Amriti, mungkin diberi kemudahan oleh Allah hafal Alfiyah, diberi kemudahan sama Allah hafal kitab Safina, diberi kemudahan sama Allah bisa belajar kitab-kitab tasawuf dan yang lain. Itu adalah ciri-ciri barokah di dalam kehidupannya depan. Makanya alhamdulillah para santri kita anjurkan, kita bimbing terus bisa
hatam 2 kali ini kan sebuah prestasi yang luar biasa. Kadang-kadang yang sepuh-sepuh sudah tidak nyampe hatam gitu ya. Walaupun kita juga semangat untuk membaca Al-Quran itu. Dan kita sering sampaikan pada para santri, kamu sibuk apa kalau tidak sibuk dengan membaca Al-Quran? Kamu sibuk apa kalau tidak sibuk dengan menggapai Lailatul Qadar? Hanya ini para santri, insya Allah nanti malam khataman dan besok insya Allah santri boleh pulang. Dan saya berpesan kepada para santri, kalau pulang pun jangan kendorkan semangat kamu untuk Lailatul Qadar. Tapi seandainya kamu tidak pulang, mau menempuh itu di pesantren, itu mungkin lebih afdol. Karena mungkin godaan di rumah itu sangat besar untuk meninggalkan keutamaan-keutamaan atau kebaikan-kebaikan. Kalau di pesantren, alhamdulillah, HP gak ada, dan yang lain. Jadi potensi mencapai kebaikan itu sangat banyak sekali Pak Andri. Alhamdulillah, luar biasa sekali pembahasan kita pagi ini tentang tadi yang pertama tentang nuzulul Quran, kemudian yang kedua tentang berkaitan dengan malam Lailatul Qadar. Maka harapannya di 10 malam terakhir kita sama-sama berniat untuk meningkatkan kualitas ibadah kita untuk untuk mendapatkan keutamaan dari malam Lailatul Qadar. Tadi juga sempat disinggung tentang tadarus Al-Quran, namun pembahasannya insyaallah kita lakukan di kesempatan selanjutnya. Mungkin untuk yang terakhir kalinya, kami mohon kepada Gus Nur Sadat untuk memberikan kesimpulan dari pembahasan kita pagi hari ini dan mohon barokah doa. Bismillahirrahmanirrahim. Santriwan santriwati yang dimuliakan Allah, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Pada pagi hari ini telah kita lakukan kajian tentang Nuzulul Quran dan Lailatul Qadar. Kesimpulannya adalah acara Nuzulul Quran yang dilakukan oleh kaum muslimin adalah acara yang sangat baik sekali, acara yang perlu untuk dilestarikan, karena dalam acara itu isinya semuanya adalah untuk membangkitkan kaum muslimin muslimat mencintai Al-Quran, semangat untuk mencari kebaikan dalam Al-Quran. Jangan pernah ragu untuk melaksanakan tradisi-tradisi Nuzulul Quran yang sudah berkembang di masyarakat. Yang terpenting itu dilaksanakan dalam rangka menggapai kebaikan-kebaikan khususnya dengan yang berkaitan Al-Quran. Yang kedua tentang Lailatul Qadar, saya berpesan kepada diri saya sendiri dan kepada panjenengan semuanya, kaum muslimin muslimat, monggo semangat menggapai Lailatul Qadar sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah, taharru Lailatul Qadar, bersungguh-sungguhlah untuk mencari Lailatul Qadar. Ya, utamanya fil witri minal ashril awakhir, pada malam ganjil di 10 akhir bulan Ramadan. Khususnya sekarang ini kita momen 10 akhir Ramadan, mari semuanya niatkan dalam hati kita. Ya, niatkan kuat di dalam sanubari kita bahwa kita ingin menggapai rahmat Allah, bahwa kita ingin mencapai anugerah Allah, yaitu Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, semoga kajian ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Oleh karena itu, marilah para santriwan santriwati, kaum muslimin muslimat, kita doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ya Allah, yassir lana fi tahri Lailatul Qadar, yassir lana fi tahri Lailatul Qadar. Ya Allah, jangan permudah kami untuk melakukan usaha menempuh Lailatul Qadar. Allahumma ya Allah, yassir lana fi ta'allumil Qur'an, yassir lana fi ta'limihi ya Allah, yassir lana fi amalihi ya Allah, yassir lana fi dakwatihi ya Allah. Ya Allah, jangan permudah kami bisa mempelajari Al-Quran, mempelajari membacanya dengan benar, mempelajari maknanya, mempelajari kandungan hukumnya, mempelajari mengamalkannya. Permudah kami ya Allah dalam mengamalkan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Permudah kami ya Allah di dalam mendakwahkan, menyampaikan, mengajak yang lain untuk semangat pada Al-Quran, mengajak keluarga kami sendiri, mengajak teman-teman kami sendiri, dan umumnya kepada semua kaum muslimin muslimat untuk selalu semakin semangat membaca Al-Quran. Allahumma ya Allah, bi barakati muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama Yai Hasyim Asy'ari ya Allah, ij'alna min ahli sunnah wal jamaah, ij'alna min ahli sunnah wal jamaah. Ya Allah,
dengan barokahnya Yai Hasyim Asy'ari, kita semua ini jadikan sebagai ahlus sunnah wal jamaah ilman wa amalan, ilmu dan amalnya. Permudah kami untuk memperoleh ilmu-ilmu ahli sunnah wal jamaah, dan permudah kami untuk bisa mengamalkan amalan-amalan ahli sunnah wal jamaah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minna barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Santriwan santriwati kaum muslimin muslimat rahimakumullah, saya selaku narasumber mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati panjenengan. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik, kami sampaikan sekali lagi terima kasih kepada Gus Anwar Sadat atas waktunya telah memberikan ilmu kepada kita semua. Semoga kita bisa mengambil manfaat atas apa yang telah beliau sampaikan. Dan kami sampaikan terima kasih juga untuk kepada seluruh santri dan santriwati, dan juga kepada pemirsa di rumah yang telah mengikuti channel ini. Semoga kita selalu mendapatkan barakah dari ilmu yang telah kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Dan mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.